Luhut minta ini ke tokoh-tokoh agama. Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa kita turunkan. Penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini. Sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan, terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya. Luhut minta ini ke tokoh-tokoh agama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengundang seluruh pemuka agama di Indonesia guna mengajak berkolaborasi dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Selain diminta untuk bisa mengedukasi masyarakat pentingnya 3M, para tokoh agama juga diminta Luhut supaya bisa mengajak warga yang COVID-19 untuk mau menjalani pemulihan di tempat isolasi terpusat. Jangan malu kalau terkena, kalau bisa segera diajak untuk dirawat di isoter. Dan jangan berkecil hati, ungkap Luhut saat berdiskusi bersama tokoh agama secara virtual pada Jumat 20 Agustus. Untuk memperjelas, Luhut juga mengundang para epidemiolog untuk menjelaskan tentang karakteristik varian Delta serta bagaimana skenario penanggulangannya kepada seluruh tokoh agama. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan tentang bagaimana pentingnya bantuan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebab, ia mengetahui bahwa masih ada warga yang tidak percaya akan adanya COVID-19. Sejujurnya masih banyak masyarakat yang menolak kenyataan adanya virus ini. Untuk itu kami membutuhkan bantuan ekstra dari tokoh agama agar kita berkolaborasi dan mengedukasi masyarakat bersama demi menekan pesatnya jalur atau laju penularannya, pintas dengan nada serius. Kemudian Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas turut mengatakan tokoh agama memegang penting, di mana banyak masyarakat bertumpu pada tokoh agama untuk mendapatkan validasi informasi terkait pandemi. Untuk itu, kami menghimbau agar tiap-tiap khotbah atau khotbah ceramah agama dapat diselipkan nilai-nilai penanganan pandemi ini terus disosialisasikan, katanya. Tiap-tiap pesantren juga disampaikan akan dilanjutkan atau dilanjurkan untuk melaksanakan vaksin bersama dan akan diberikan masker gratis. Tiap-tiap pesantren juga disampaikan. Lebih lanjut, Cendekiawan Muslim Ahmad Syafi'i Ma'arif yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap agar masyarakat mau disiplin mengikuti anjuran pemerintah. Saya berharap masyarakat Indonesia sadar bahwa pemerintah tidak jahat, maksudnya baik. Negeri ini memang sedang susah, mari kita bersama mengatasi hal ini. Menyambung, pengasuh Ponpes Lirboyo KH Haji atau Kiai Haji Anwar Mansur juga meminta agar masyarakat mematuhi apa yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. Alhamdulillah pemerintah betul-betul memperhatikan rakyatnya. Mudah-mudahan perjuangannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya. Senada, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta, Paspor Samuel Pangestu mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah yang menjalankan tugas dengan baik dalam mengatasi wabah COVID-19. Ia pun mengusulkan agar pemerintah dan pihak gereja bersama-sama melakukan jemput bola guna meningkatkan cangkupan vaksinasi. Pendapat para pemuka agama tersebut juga turut diamini oleh Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wisnu Bawatenaya, serta para Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, PDT Gomar Gultom. Bahkan secara detail, ia mengusulkan agar melibatkan tiap-tiap kelompok agama hingga unit terkecil ke tingkat RT RW untuk membondong-bondong atau berbondong-bondong saling mengingatkan dan menegaskan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi. Saya minta kepada pihak-pihak tertentu untuk mengesampingkan syahwat politik dalam upaya pengendalian penularan COVID-19 karena ini adalah masalah bersama. Pungkasnya. Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jadi trending di Twitter sejak Senin 9 Agustus 2021 pagi. Nama Luhut Binsar Panjaitan trending usai muncul pemberitaan mengenai ditunjukkan mantan Kepala Staf Kepresidenan itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketentuan penunjukan Luhut Binsar Panjaitan oleh Jokowi terancam dalam Peraturan Presiden Nomor 60 2021 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diterbitkan pada Selasa 22 Juni 2021. Jabatan baru ini membantah atau menambahkan deretan panjang jabatan Luhut selain sebagai Menko Marves.
Luhut diketahui juga menjabat sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali. Selain itu, dia mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berita mengenai penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarahan tersebut dibanjiri komentar sindiran yang menggelitik dari warga netizen di Twitter. Ada yang mengatakan presidennya adalah Luhut, ada yang menyamakan Luhut seperti pemain sepak bola Chelsea, N'Golo Kante yang ada di mana-mana dan hal lainnya. Luhut ada kayak Kante aja di mana-mana, kata akun @leklabu14. Pak Luhut Presiden RI tanpa memilu, tulis akun @toili_Ridwan. Semua akan Luhut pada waktunya, ujar akun @fikrinagraha. Tak heran, banyak jabatan dan tugas yang dipegang oleh Luhut Binsar Panjaitan itu membuatnya disebut-sebut sebagai Menteri Segala Urusan. Hal itu diungkap oleh jurnalis Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa ketika Luhut ditunjuk Jokowi untuk menangani pengendalian COVID-19 di 9 provinsi di Indonesia pada 24 September 2020 lalu. Penunjukan tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi itu menambah persepsi bahwa Luhut Binsar Panjaitan memang Menteri Segala Urusan, semuanya bisa diurus, kata Najwa. Hingga berita ini diturunkan, nama Luhut sudah dicuitkan sebanyak kurang lebih dari 6.000 kali. Sementara itu, Luhut Panjaitan terpilih sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Netizen katakan, di sini Luhut, di sana Luhut, di mana-mana ada Luhut. Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan Presiden tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Di peraturan tersebut ada 15 danau yang menjadi prioritas. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional diteken Jokowi pada 22 Juni 2021 sebagai salinannya dilihat Detikcom pada Minggu 8 Agustus. Dalam hal ini, Ketua Dewan Pengarahan dan ditunjuk adalah Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. Dalam salinan Penpres pada pasal 9 dikaitkan, Dewan Pengarahan bertugas memberikan arahan dalam pencapaian pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi penyelamatan danau prioritas nasional. Jajaran Dewan Pengarah pula bertanggung jawab menyampaikan laporan kerja mereka pada Presiden. Adapun Wakil Ketua Dewan Pengarah diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga termasuk Menteri Basuki selaku Ketua Harian beranggotakan sejumlah menteri mulai Menko PMK, Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Pertanian, Menteri Parekraf, Menteri KKP, dan Menteri BUMN dan juga lainnya. Terpilihnya Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarahan Penyelamatan Danau Prioritas membuat nama Luhut menjadi salah satu topik yang tren atau trending di Twitter, sehingga juga muncul meme wajah Luhut yang dianggap berada di semua jabatan pemerintah. Netizen pun turut memberikan komentar negatif. Di sini Luhut, di sana Luhut, di mana-mana ada Luhut, ungkap @banglantang.